Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 khususnya SMK Pertiwi Sukamandi. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aji Prayoga Putra, guru mata pelajaran PAI kelas 12. Mudah-mudahan kalian di rumah tidak pernah ada kata bosan untuk belajar dan juga terus semangat untuk belajar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga saya pribadi masih bisa menyampaikan sepatah dua patah ataupun sedikit ilmu kepada kalian yang ada di rumah, dan juga nikmat juga buat kalian sebagaimana kalian masih bisa belajar thalabul ilmi walaupun tidak dengan tatap muka. Harus kita syukuri dengan segala keadaan apapun, karena belum tentu orang itu banyak yang bisa mencari ilmu atau belajar. Masih banyak di luar sana orang-orang yang memang tidak punya waktu untuk belajar, bahkan sibuk. Nah, kita semua, saya dan kalian di rumah harus bersyukur karena masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah untuk saling belajar mengajar. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah dalam selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masuk ke materi yang baru. Sebelumnya kita kan sudah membahas, yang pertama kita sudah membahas iman kepada hari akhir, terus iman kepada qada dan qadar, terus juga berpikir kritis. Nah, sekarang yang keempat yaitu adalah berpikir demokratis atau berpikir demokrasi. Mungkin sudah tidak asing lagi di ingatan kalian apa yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, saya akan sedikit lagi gambarkan, mendefinisikan bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos itu adalah rakyat dan kratos itu adalah kekuasaan atau kedaulatan. Jadi kita bisa disimpulkan bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan yang ada di tangan rakyat atau kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Di Indonesia ini kebetulan menerapkan konsep atau sistem demokrasi di mana wewenang hak segala sesuatu yang memang terjadi pada Indonesia ini, hak yang paling tertinggi, suara yang paling tertinggi dipegang oleh rakyat. Nah, makanya kenapa di Indonesia ini memakai demokrasi, karena memang cocok untuk beragam yang ada di Indonesia. Banyak agama-agama yang lain, budaya dan juga suku. Makanya Indonesia ini menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi juga bukan hal baru yang ada di Indonesia. Bahkan dulu waktu zamannya Nabi Muhammad SAW sudah menerapkan sistem demokrasi. Bahkan Khulafaur Rasyidin pun seperti Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib itu menggunakan demokrasi. Nah, contoh yang paling kecil di mana peran Rasulullah SAW menerapkan sistem demokrasi ketika membuat yang namanya konsep Piagam Madinah. Nah, nanti kalian silakan kembangkan atau belajar di rumah, buka-buka lagi internetnya, isi dari Piagam Madinah tersebut. Nah, demokrasi tidak terlepas dari yang namanya musyawarah, atau dalam bahasa Arabnya kita mengetahui namanya syura. Syura yang artinya memaparkan atau menampakkan sesuatu, itu yang namanya syura.
Kalau bahasa kitanya itu musyawarah, menampakkan sesuatu atau menimbulkan atau menampakkan atau memaparkan sesuatu yang memang sependapat. Musyawarah itu adalah hal yang memang terjadi apabila ada beberapa masalah yang timbul di sekeliling kita, maka hal yang dianjurkan oleh agama kita Islam yaitu untuk bermusyawarah. Bahkan orang-orang yang bermusyawarah pun tidak sembarangan. Biasanya orang-orang yang bermusyawarah itu sikap-sikapnya yaitu adalah yang pertama berilmu, yang kedua berakal, yang ketiga itu pengalaman, dan yang keempat itu lapang dada yang biasanya itu tulus ridho. Maksudnya setiap apa yang orang sampaikan dan berpendapat, pasti orang itu kalau misalkan berlapang dada dan tulus, pasti itu akan mendapatkan suatu kunci masalahnya. Nah, bahkan untuk menyelesaikan suatu musyawarah itu biasanya diambil dari mayoritas pendapat, bukan minoritas pendapat. Nah, kenapa tadi Pak Haji bilang sikap-sikap orang-orang yang bermusyawarah itu harus diperhatikan? Karena yang minoritas itu bukan berarti mereka lemah atau tidak mampu, tapi yang minoritas pendapatnya itu harus dipertimbangkan. Itulah yang dinamakan dengan musyawarah. Allah juga menganjurkan kita untuk bermusyawarah di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi la nafaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Imran ayat 159 ini turunnya di surat ini turun di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Nah, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Imran ini ayat 159 turun ketika kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud. Turunlah ayat ini ketika kaum muslimin kalah dalam peperangan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya berlaku lemah lembut. Ini udah masuk ke asbabun nuzul ya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersikap lemah lembut, tidak berhati yang kasar, dan juga bersikap yang tidak boleh kasar kepada orang-orang yang telah orang-orang kaum muslimin yang telah kalah dalam perang Uhud. Kenapakah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersikap lemah lembut dan tidak kasar? Karena kalau misalkan Rasul waktu itu pada kekalahan kaum muslimin, Rasul marah, Rasul ambek-ambekan, maka yang ada Rasul akan dijauhi oleh kaum muslimin yang lainnya. Maka dari itu Allah memerintahkan, ya Rasul, dalam surat ini bersikap lemah lembutlah dan jangan kamu berhati kasar. Nah, maka kalau misalkan setelah itu silakan kalian Rasul dan para sahabatnya bermusyawarah. Nah, sampai situ mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga saya berpesan selalu jaga kesehatan di rumah, selalu menggunakan masker. Jikalau memang ada keperluan yang tidak penting-penting banget, jangan keluar rumah, dan kalaupun memang harus keluar rumah jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan dan juga jaga jarak. Mudah-mudahan saya selalu mendoakan kalian sehat selalu di rumah, dan juga orang tua kalian sehat di rumah, dan juga kalian jangan lupa doakan kami para guru juga sehat di sekolah, juga semangat dalam menyampaikan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.